Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 282 bertepatan dengan bab ke 1333. Ukuran masing-masing kotak hadiah ini sebanding dengan koper bisnis, semuanya dilapisi warna hitam dan emas. Terlihat mewah tapi juga sederhana. Ichen tidak bisa menahan rasa penasaran kenapa kemasannya begitu besar padahal cuma satu set. Chen Jekai buru-buru menjelaskan, "Tuan muda, set hadiah yang saya pilih adalah yang paling lengkap dan paling mahal di toko mereka. Harganya 388 388.888 yuan. Dalamnya berisi seluruh rangkaian produk mereka. Selain itu, krim wajah dan krim mata yang merupakan produk terbaik mereka juga diberikan dalam ukuran yang paling besar." Izin mengangguk, "Terima kasih." Chen Jekai buru-buru berkata, "Sama-sama Tuan muda." Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Chen, aku berencana untuk pergi ke Yanjing minggu depan. Aku serahkan urusan di Jinling kepadamu dan Hongwu, terutama urusan istriku. Kamu harus mengutus orang untuk melindunginya secara diam-diam. Sampai sekarang pun keluargamu masih terus bergerak. Aku rasa mereka tidak akan mau berhenti dengan mudah." Chen Jekai berseru, "Tuan muda, Anda mau pergi ke Yanjing? Apakah Anda mau pulang ke keluarga Yi?" Yi Chen menggelengkan kepala. "Aku belum berencana untuk pulang sekarang." Chen Jekai bertanya dengan heran, "Tuan muda, izinkan saya berkata, untuk apa Anda pergi ke Yanjing kali ini? Jika Anda tidak pulang ke keluarga Yi, maka Anda harus berhati-hati terhadap Kong, Delong, dan keluarga Kong. Saya mendengar bahwa setelah operasi dia harus beristirahat di ranjang rumahnya selama setengah bulan. Dia dendam pada Anda." "Berdendam padaku?" Yi Chen mencibir. "Dia hanyalah seorang tuan muda dari keluarga Kong. Beraninya dia menggonggong di depanku. Aku punya urusan pribadi di Yanjing yang harus ditangani. Jika dia tidak tahu diri dan berani mendatangiku, maka aku pun tidak akan membiarkannya begitu saja." Chen Jekai bertanya lagi, "Tuan muda, haruskah saya memberi tahu keluarga agar mereka menjemput Anda di sana supaya perjalanan Anda lebih lancar juga?" "Tidak usah," jawab Yi Chen. "Aku tidak ingin keluarga Ji tahu tentang perjalananku kali ini. Jadi kamu harus merahasiakannya untukku." "Baik, Tuan muda." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Tuan Chen, aku akan menanyakan satu hal padamu." Chen Jekai buru-buru menjawab, "Silakan Tuan muda." Yi Chen bertanya, "Apakah kamu tahu seluk-beluk tentang kematian orang tuaku saat itu?" Chen Jekai berkata dengan canggung, "Tuan muda, ketika orang tua Anda meninggal, saya belum bekerja di keluarga Yi. Saya sedang sekolah pada saat itu. Setelah lulus, barulah saya melamar di sebuah perusahaan yang berada di bawah naungan keluarga Yi, dan kemudian saya secara bertahap dipromosikan menjadi juru bicara di Jinling. Masalah orang tua Anda adalah hal yang dilarang untuk dibicarakan dalam keluarga Ji. Orang-orang yang lebih tua dari saya pun tidak pernah membicarakannya. Jadi saya pun tidak pernah mencari tahu lebih lanjut." Yi Chen mengerutkan kening dan mengangguk pelan. Tampaknya ada rahasia tersembunyi tentang perihal orang tuanya. Namun ini mungkin adalah hal yang sangat dirahasiakan oleh keluarga Ji. Berdasarkan identitas Chen Jekai, tidak heran bahwa dia sulit untuk mengetahui tentang hal itu. Oleh karena itu, Yi Chen pun tidak bertanya lagi. Dia hanya mengingatkan Chen Jekai, "Tuan Chen, ingat jangan pernah membiarkan orang lain tahu tentang isi percakapan kita barusan. Jika keluarga Yi tanya, jangan mengungkapkannya sedikit pun." Chen Jekai tampak ketakutan lalu berseru, "Tuan muda, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkannya
setengah kata pun kepada orang lain. Jika masalah ini terjadi sebelum Yi Chen membunuh 8 raja surgawi di kaki gunung Zhangbai, maka Chen Jekai tentu akan lebih memilih keluarga Yi daripada Yi Chen. Bagaimanapun, Yi Chen hanyalah seorang tuan muda keluarga Yi yang terlantar di luar, sementara keluarga Yi adalah tuannya. Tetapi ketika dia melihat kekuatan supranatural Yi Chen yang kuat dia di kaki gunung Zhangbai, dia pun mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa dia akan mengikuti Yi Chen seumur hidup ini. Dengan kata lain, sekarang Chen Jekai hanya mengakui satu tuan, yaitu Yi Chen. Jika suatu hari Yi Chen memintanya untuk menghunus pedang untuk melawan keluarga Yi, dia tidak akan ragu untuk mengikuti perintah Yi Chen. Setelah berpisah dengan Chen Jekai, Yi Chen pergi ke gimnasium Jinling sendirian. Alih-alih langsung pulang, dia menelpon Xiao Changkun. Ayah mertuanya bertanya, "Ayah, di mana kamu?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Menantuku yang baik, aku di Universitas Laonian. Kuliah kami sangat sukses. Sekarang semua orang mendiskusikan dengan penuh semangat. Kamu tidak tahu betapa meriahnya suasana di sini." Yichen mengangguk dan tersenyum bertanya, "Apakah Bibi Han ada di sana?" "Tentu saja." Xiao Changkun tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Bibi Han duduk di sebelahku. Aku sedang mengajarinya cara untuk mengenali tulisan Yan Zhenqing." "Bagus sekali, Ayah." Yichen berkata sambil tersenyum, "Anda bahkan belum mulai mempelajari tulisan Yan Zhenqing." Secangkun berkata dengan riang, "Memangnya hanya Yan Zhenqing? Aku bahkan sudah mempelajari tulisan Wang Xixi, Huang Tinjian, Liu Gongquan, dan Aoyang Sun. Banyak banyak yang dipelajari ayahmu." Yichen tersenyum, "Baiklah, aku harus belajar lebih banyak darimu di lain hari." Kemudian dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, Ayah, aku sudah mendapatkan produk perawatan kulit yang kamu inginkan. Bagaimana kalau aku membawakannya kepadamu sekarang? Jika aku membawanya pulang ke rumah dan diketahui oleh ibu bahwa ada satu set tambahan, maka pasti akan timbul masalah yang sulit ditangani." Alasan Yichen meminta Chen Jekai untuk menyiapkan 3 set perawatan kulit adalah karena selain memberi Malan 1 set, dia tentu harus juga menyiapkan 1 set untuk istrinya Securan. Sementara Xiao Changkun juga ingin memberikan 1 set untuk Han Making. Namun, jika dia membawa pulang ke 3 set ini dan ditemukan oleh Malan selain set untuk Securan, Malan pasti akan mencari cara untuk mendapatkan 2 set sisanya. Oleh karena itu, sebaiknya dia mengamankan set yang akan diberikan ayah mertuanya kepada Han Making terlebih dahulu agar tidak perlu khawatir bahwa Malan akan merebutnya. Kebetulan ayah mertua sedang bersama Han Making, kesempatan yang sangat bagus. Ketika Su Changkun mendengar usulan Yichen, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Oh, menantuku yang terkasih, kamu benar-benar hebat sekali. Kita baru saja membahas hal ini di pagi hari. Sekarang kamu sudah mendapatkannya. Efisiensimu benar-benar luar biasa." Yichen tersenyum, "Acuh tak acuh, ini hanya masalah kecil, bukan apa-apa. Kamu tunggu sebentar, aku pergi ke tempatmu sekarang juga." Secanggung buru-buru berkata, "Kalau begitu telepon aku setelah kamu tiba di gerbang Universitas Laonian. Aku akan turun, oke?" 10 menit kemudian, Yichen tiba di gerbang Universitas Laonian yang ada di Jinling. Dia memarkir mobil di tepi jalan lalu menelpon ayah mertuanya, Xiao Changkun. Segera Xiao Changkun berlari keluar mendekati jendela dan bertanya sambil tersenyum, "Menantuku yang baik, di mana produk perawatan kulitnya?" Yichen keluar dari mobil, membuka bagasi, mengeluarkan kotak hadiah dari dalam dan menyerahkannya kepada Xiao Changkun. "Ayah, ini dia, kamu bisa mengambilnya." Xiao Changkun mengambil kotak hadiah dan berseru, "Aduh, begitu besar dan berat. Ada berapa banyak yang di dalamnya?" Yichen menjawab, "Mungkin ada lebih dari selusin produk. Semua adalah rangkaian produk yang sama lengkap." Secangkun mengangguk. Jika porsinya begitu besar, maka ratusan ribu yuan pun tidak terhitung mahal. Yichen tersenyum dan berkata, "Ini tidak hanya sekedar 100.000 yuan. Ini adalah set termahal dari toko mereka. Harganya 388.888 yuan."
Astaga, mata si Cangkun terbuka lebar. Bola mata seolah akan terjatuh ke lantai. Satu kotak hadiah ini bernilai hampir 400.000. Ini ini sudah cukup untuk membeli BMW seri 5, cukup untuk membeli Audi A6. Yichen mengangguk, benar juga. Xiao Cangkut ngomel, aduh wanita sialan seperti Malan sama sekali tidak layak untuk menggunakan produk perawatan muka semahal ini. Menantuku yang baik, bagaimana kalau kamu menukar set ini dengan set seharga 100-an ribu saja untuk diberikan kepada Malan? Itu bisa menghemat 200-an ribu untuk kamu. Setelah hening sejenak, si Cangkun membujuk, 200-an ribu itu lebih baik digunakan untuk hal lain daripada untuk Malan, bukan? Kita bisa beli beberapa kaligrafi dan lukisan antik seharga ratusan ribu untuk digantung di rumah. Itu tidak hanya dapat meningkatkan citra kita sebagai keluarga terdidik, harga lukisan juga selalu meningkat. Bukankah ini ide yang bagus? Ichen bercanda. Bagaimana kalau kita mengembalikan set ini dan menghabiskan beberapa ribu saja untuk membeli set palsu? Ini bisa menghemat 300-an ribu. Begitu Si Cangkun mendengar itu, dia tiba-tiba memukul pahanya sendiri dan berseru, menantuku yang baik, ini ide bagus. Kembalikan set ini dan berikan dia yang palsu. Itu sudah baik untuknya. Ichen tahu bahwa ayah mertuanya sangat tidak puas terhadap Malan. Semua ketidakpuasan itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun dalam kehidupan pernikahan mereka, terutama setelah Han Making pulang ke negeri. Melihat bahwa Han Making lebih baik berkali-kali lipat dari Malan, ketidakpuasan itu menjadi lebih dahsyat. Ayah mertua bahkan ingin menceraikan ibu mertua Malan, tapi Malan tidak memberikannya kesempatan. Jadi tentu saja sekarang ayah mertua sangat tidak senang terhadap Malan. Namun ide Xiao Cangkun tidak dapat diterima oleh Yichen. Ini hanya sekedar produk perawatan muka, terlalu memalukan jika dia harus membeli set palsu untuk membodohi Malan. Tidak masalah jika Malan mengetahui, tapi jika istrinya Cecuran tahu bahwa dia membeli produk perawatan kulit palsu untuk ibunya, maka istrinya pasti akan merasa kecewa. Jadi dia berkata kepada Xiao Cangkun, ayah tidak usah khawatirkan masalah ini. Cepat berikan produk perawatan kulit ini kepada Bibi Han. Si Cangkun mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong Yichen, nanti aku tidak akan pulang untuk makan malam. Aku akan menghadiri perjamuan makan bersama teman-teman di Universitas Laonian. Yichen menjawab, oke, kalau begitu aku pulang dulu. Setelah itu, Yichen mengemudi pulang ke rumah Thompson kelas atas sendirian. Begitu dia mengemudikan mobil ke halaman, dia melihat mobil istrinya Securan setelah diparkir di rumah. Sepertinya istrinya sudah pulang dari kerja. Yichen memarkir mobil dan masuk ke rumah dengan membawa 2 set produk perawatan kulit. Malan sedang duduk bersila di sofa ruang tamu sambil menonton TV. Securan baru saja mencuci beberapa buah stroberi yang dipetik dari kebun sayur di halaman rumah. Berjalan keluar dari dapur, melihat Yichen, Securan bertanya kepadanya, suamiku, kemana kamu pergi? Kamu keluar saja pagi dan sampai sekarang baru pulang. Yichen mengangkat 2 kotak hadiah di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini aku beli produk perawatan kulit untuk kamu dan ibu. Aku juga sekaligus membantu orang melihat Feng Shui. Sebenarnya Yichen tidak ingin berbohong dan menipu Securan, namun ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam dirinya. Dia belum bisa memberitahunya sekarang. Oleh karena itu, dia harus memiliki alasan yang masuk akal untuk menjelaskan asal kedua set produk perawatan muka ini. Sekarang dia telah meyakini keluarganya bahwa dia bisa melihat Feng Shui, maka dari itu dia pun berencana untuk memainkan peran ini sampai akhir. Melihat Yichen benar-benar mendapatkan 2 set produk perawatan kulit berbahan kaviar, Securan berkata, kamu benar-benar menukar jasa melihat Feng Shui untuk mendapatkan produk perawatan kulit? Yichen tersenyum. Ini aku mendapatkan 2 set untuk kamu dan ibu. Aku hanya bermaksud agar kamu dan ibu bisa menggunakan produk perawatan terbaik. Ketika Securan
hendak berbicara, Malan sudah melompat dari sofa dengan gembira. Dia bahkan mengabaikan pemakaian sandal berlari tanpa alas kaki, lalu berkata dengan gembira, "Oh, menantuku yang baik, kamu benar-benar membeli produk perawatan kulit berbahan kaviar untuk ibu." Ijen mengangguk, menyerahkannya satu kotak hadiah untuknya. Malah langsung mengambil kotak hadiah itu tanpa basa-basi. Dia langsung duduk di lantai dan membuka kotak hadiah dengan penuh semangat. Setelah membukanya, dia kegirangan ketika melihat kotak hadiah besar berisi penuh dengan segala jenis kosmetik. Astaga, ada begitu banyak barang. Ini bukannya set termahal dari toko mereka. Yichen mengangguk dan tersenyum. Ibu hebat sekali. Ini memang set termahal dari toko mereka. Mata Malan berbinar-binar. Dia berkata dengan sedikit gemetar, "Oh, kasihku tersayang, ini benar-benar set platinum termahal itu. Ya ampun, harga set ini hampir 400.000. Di samping securan bertanya dengan ekspresi tercengang, 400.000? Kenapa barang ini begitu mahal? Malan segera berkata, "Kamu tidak mengerti, bahkan set paling murah dari merek ini pun sudah seharga seratusan ribu, dan yang paling mahal adalah set platinum ini. Oh tidak, aku harus memamerkan ini di sosial mediaku." Usai berbicara, Malan segera melompat kembali ke sofa dengan satu kaki, lalu mengeluarkan ponsel. Securan menarik Ichen ke samping mengomel, "Tadi siang ibu cuman asal bilang, kenapa kamu benar-benar memberinya produk perawatan kulit yang begitu mahal? Satu set seharga 400.000, ini terlalu menakutkan. Kita bukan keluarga kaya." Ichen tersenyum dan berkata, "Bukankah karena aku punya jaringan khusus, jadi kamu tidak perlu terlalu peduli?" Securan berbisik, "Aku khawatir ibu hanya mau menggunakan produk ini ke depannya. Kalau dia terus memintamu untuk membelikannya produk perawatan kulit yang begitu mahal, apa yang bisa kamu lakukan nanti?" Ijen tersenyum tipis. Apakah kamu tidak menyadari bahwa sifat ibu sudah agak mendingan daripada sebelumnya? Anggap saja itu sebagai hadiah untuk merubah perubahannya akhir-akhir ini, sehingga dia dapat berubah lebih baik lagi ke depannya. Ketika mereka berbicara, Nanlan sudah menggunakan ponselnya untuk mengambil video yang akan diunggah ke sosial media. Mulutnya berkata dengan penuh semangat, "Lihat, 2 set produk perawatan kulit berbahan kaviar yang dibelikan oleh menantuku yang baik. Semua ini adalah set platinum. Harga dari 2 set ini adalah 700-an ribu." Ketika Jichen mendengar itu, dia segera berkata, "Bu, 2 set itu bukan untukmu. Kamu dan Curan masing-masing satu." "Apa?" Malan berkata dengan sedih. "Curan masih muda, dia cantik secara alami. Kamu bahkan tidak dapat menemukan satu pun garis kerutan dari wajahnya. Sekarang dia masih tidak perlu menggunakan produk perawatan kulit anti penuaan seperti ini. Produk pelembapan sudah cukup untuknya." Hichan segera berkata dengan tegas, "Tidak boleh. 2 set itu memang seharusnya dibagi, satu untukmu dan satu untuk Curan. Bagaimanapun kamu tidak boleh mengambil punya Curan." Malan masih enggan menyerahkan 1 set untuk Curan, tetapi sekarang dia tidak berani bertengkar dengan Yichen. Jangankan bertengkar, dia bahkan tidak berani membantah perkataannya. Alhasil, dia hanya bisa menganggukkan dengan marah. "Baiklah, ibu dengar kata-katamu. 2 set produk perawatan kulit ini, satu untukku dan satu untuk Curan." Securan berkata, "Aku tidak rela menggunakan barang semahal seperti itu." Mata Malan langsung berbinar. Dia baru saja ingin mengatakan bahwa jika kamu tidak rela menggunakannya, maka biarkan ibu saja yang menggunakannya. Namun Jichen langsung berkata, "Istriku, jika kamu tidak rela menggunakannya, maka aku akan mengembalikan kedua set itu." Jangan!" Malan panik dan buru-buru berkata, "Curan, ini adalah kebaikan Yichen. Kamu jangan menyia-nyiakan kebaikannya." Curan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yichen langsung mengambil dan menyodorkan 1 set ke tangannya, lalu berkata dengan serius, "Karena suami memberikannya untukmu, maka kamu cukup menggunakannya dengan bebas. Kalau habis, suami akan membelikannya yang baru lagi." Merasakan cinta mendalam dari Yichen pada dirinya, hati Securan dibanjiri perasaan manis. Akhirnya dia pun mengangguk dan setuju. Melihat ini, Malan berkata dengan semangat, "Aku harus segera
kembali ke kamar untuk mencuci muka dan kemudian menggunakannya. Aku sudah tidak sabar untuk menikmatinya. Usai berkata, dia mengambil kotak hadiah dan naik lift ke lantai 3. Melihat punggung ibu yang menjauh, Securan menghela napas dengan tak berdaya. Sepertinya karakter ibu yang cinta terhadap barang mewah tidak akan pernah dapat diubah lagi. Namun, memang ada kemajuan pada ibunya. Setidaknya sekarang dia memperlakukan Yichen lebih baik dari sebelumnya. Di rumah dia tidak lagi bersifat agresif dan galak seperti sebelumnya, sehingga suasana rumah menjadi jauh lebih tenang. Pada saat ini pula ponsel Securan tiba-tiba menerima panggilan. Orang yang menelponnya adalah ibunya, Manlan. "Halo ibu, ada apa?" Malan berkata dengan cemas. "Curan, datang ke kamarku, datang sendiri, jangan biarkan Yichen mengikutimu." "Ada apa bu?" "Katamu, kamu datang saja dulu." Securan tidak punya pilihan selain berkata kepada Yichen, "Ibu menyuruhku pergi ke kamarnya sebentar." Yichen tidak banyak pikir, hanya mengangguk dengan lembut. Securan naik lift ke lantai 3 dan datang ke kamar Malan. Begitu dia sampai di pintu, dia ditarik oleh Malan. Kemudian Malan segera mengunci pintu dan berkata dengan gugup, "Putriku yang baik, aku curiga bahwa Yichen berselingkuh." "Apa? Berselingkuh?" Securan mengernyit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?" Malan segera mengeluarkan nota belanja dan berkata, "Lihat ini, nota ini menunjukkan bahwa Yichen membeli 3 set platinum yang sama. Tapi kenapa dia hanya membawa pulang 2 set? Di mana satu setnya lagi? Dia pasti memberikannya kepada simpanannya di luar." Securan tidak langsung mempercayai apa yang dikatakan ibunya. Dia merasa bahwa Yichen tulus pada dirinya. Bagaimana mungkin selingkuh? Jadi dia pun berkata kepada Malan dengan sungguh-sungguh, "Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Yichen tidak mungkin selingkuh. Tidak mungkin." Alis Malan terangkat bertanya, "Kalau begitu coba kamu jelaskan kenapa dia beli 3 set dan hanya 2 set yang dibawa pulang, ke mana satunya lagi?" Securan berkata, "Mungkin dibeli untuk seorang teman, atau mungkin dititip oleh temannya." "Teman?" Malan berkata dengan kesal, "Hanya orang bodoh seperti kamu yang akan percaya. Barang semacam ini pasti dibeli untuk wanita. Kamu bilang dia adalah yatim piatu, dia tidak punya ibu maupun kerabat. Selain dibeli untuk simpanan, memangnya bisa untuk siapa lagi?" Ekspresi Securan agak berubah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya memang cukup masuk akal. Yichen memang tidak punya kerabat dan teman wanita di lokal. Jadi, untuk siapa dia membeli satu set ekstra produk perawatan kulit? Mungkinkah Song Wanting, putri dari keluarga Song? Sayangnya wanita itu memang bersikap sedikit berbeda terhadap suaminya. Namun Securan tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun Song Wanting adalah nona tertua dari keluarga Song. Selain itu, dia juga baru saja menjadi kepala keluarga Song belum lama ini. Statusnya sangat terhormat. Tidak akan ditentukan wanita yang lebih hebat darinya di Jinling. Tidak akan ditemukan wanita yang lebih hebat darinya di Jinling atau bahkan di seluruh Jianan. Sementara suaminya adalah pria yang sudah menikah, jadi secara logika, secara wanita seperti Song Wanting kemungkinan besar tidak akan memiliki hubungan khusus dengan suaminya. Namun, nota di tangan ibu menunjukkan dengan jelas bahwa transaksi yang dilakukan mencakup 3 set produk perawatan kulit. Untuk siapa satu set lainnya? Tepat ketika Securan merenung, Malan buru-buru bertanya dengan suara rendah, "Putriku, kasih tahu ibu sampai mana perkembangan antara kamu dan Yichen." Securan bertanya secara naluriah, "Perkembangan apa?" Malan buru-buru membalas, "Ya, hal yang biasa dilakukan antara pria dan wanita. Ibu tidak mau bertanya-tanya lagi. Apakah kamu sudah memberikan keperawanmu kepada Yichen?" Wajah Securan memerah dalam sekejap. Dia berkata dengan terbata-bata, Belum." Malan seketika meledak. "Apa? Belum? Apakah kamu bodoh? Sampai sekarang pun kamu masih belum memberikan tubuhmu ke dia. Kamu tunggu apa lagi?" Securan menundukkan kepala menundukkan kepala dan berkata dengan malu, Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa bahwa hubungan kami berdua amat
unik. Pada awalnya kami memang menikah atas permintaan kakek, jadi kami pun tidak pernah berkembang ke arah sana. Malan segera berkata dengan serius, "Putriku, apakah kamu bodoh? Setiap pria pasti memiliki kebutuhan dalam hal itu. Kalau kamu tidak bisa memuaskannya, bagaimana jika dia mencari orang lain untuk memuaskannya? Bagaimanapun, sekarang kekayaan Yichen bernilai ratusan ribu, entah berapa banyak pelacur centil yang mengantri untuk datang kepadanya." Berbicara tentang ini, Malan berkata dengan tergesa-gesa, "Dengarkan nasihat ibu, kamu harus segera menemukan kesempatan untuk melakukan Yichen, menaklukkan Yichen. Lebih baik lagi jika kamu bisa langsung hamil. Jika suatu hari Yichen dibawa pergi oleh pelacur luar, riwayat keluarga kita pun akan berakhir. Selain itu, jangan lupa, bila ini adalah milik Yichen, jika dia berubah pikiran dan ingin menceraikanmu, bukankah dia akan mengusir kita? Sampai mati pun aku tidak akan mau kembali ke rumah tua itu lagi. Sampai mati pun aku tidak akan pergi pergi dari Villa Thompson kelas atas." Cucuran menjadi semakin malu. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.